Pernah kepikiran nggak sih, gimana jejak seseorang bisa terasa melintasi waktu, bukan karena kekuasaan atau harta, tapi karena kekuatan spiritualnya? Nah, hari ini kita bakal telusuri kisah luar biasa dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, seorang ulama dari Borneo yang gagasannya membentuk jiwa jutaan orang. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya ajaran seorang syekh dari abad ke-19 itu nggak cuma bertahan, tapi justru terus berkembang dan membentuk komunitas modern sampai hari ini? Ini adalah kisah tentang warisan yang melintasi lautan dan generasi. Oke, perjalanan kita mulai dari awal ya. Jauh dari pusat-pusat keilmuan Islam saat itu, kita ke Pulau Borneo. Justru disinilah, di tempat yang mungkin dianggap terpencil, akar dari sebuah gerakan spiritual besar ditanam. Beliau lahir dengan nama Muhammad Khotib Ibn Abdel Ghaffar As-Sambasi Al-Jawi. Panjang ya, makanya kita lebih kenal beliau sebagai Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dan dari kecil udah kelihatan banget kalau beliau ini bukan anak biasa. Kecerdasannya itu loh, menonjol banget. Tapi bukan cuma soal otak yang encer, ada satu peristiwa mistis di masa kecilnya yang benar-benar jadi titik balik dan seolah menentukan arah hidupnya. Jadi ceritanya gini, suatu malam beliau lagi nemenin pamannya wudhu buat sholat tahajud. Tiba-tiba, songkok putih yang ditaruh pamannya di ujung kayu, malah melayang di udara. Beneran, melayang gitu aja, kayak melawan gravitasi. Dan itu belum semuanya. Di saat yang bersamaan, pohon-pohon di sekeliling mereka itu seolah-olah ikut sujud, membungkuk serentak. Coba bayangin deh suasananya, pasti agung dan bikin merinding banget. Pamannya yang memang alim langsung sadar kalau mereka baru aja menyaksikan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di momen itu juga beliau langsung berdoa, jadikanlah anak ini seorang wali, seorang kekasih Tuhan. Nah, doa inilah yang jadi fondasi spiritual bagi Syekh Ahmad Khotib muda. Oke, dari masa kecil yang luar biasa, kita loncat ke masa dewasanya. Panggilan untuk menimba ilmu membawanya dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya. Sebuah ziarah ke Mekah, jantungnya dunia Islam. Di usia 19 tahun, beliau berangkat haji. Tapi setelah ibadahnya selesai, dia bikin keputusan besar. Gede banget. Dia mutusin buat nggak pulang. Dia akan tinggal di Mekah buat menuntut ilmu. Dan benar saja, beliau tidak pernah kembali ke tanah airnya sampai wafat di tahun 1872. Tapi, jangan dikira perjalanannya di Mekah itu mulus-mulus aja ya. Justru disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Sebagai pendatang dari Nusantara, dia harus menghadapi banyak tantangan sebelum bakatnya diakui. Coba bayangin deh, seorang pemuda dari Pulau Nun jauh di sana mau gabung di lingkaran studi para ulama besar Arab. Apa yang terjadi? Ya, dia ditolak, disuruh pergi, dianggap gak bakal sanggup ngikutin pelajaran yang rumit, penolakan yang pastinya bisa bikin siapa aja patah semangat. Tapi, pas lagi di titik terendah itu, datang pertolongan. Ada seorang ulama visioner, Syekh Daud Al-Fatani, yang melihat sesuatu yang beda di mata pemuda ini. Dia yakin banget anak ini bakal jadi orang besar. Akhirnya, diajaklah tinggal di rumahnya dan diajarin langsung secara intensif. Dan hasilnya? Luar biasa. Gurunya sendiri butuh waktu 30 tahun untuk bisa menguasai semua ilmu itu. Nah, Ahmad Khotib Sambas cuma butuh 3 tahun. 3 tahun! Ini bukti nyata kejeniusan yang langka banget. Nah, dengan semua ilmu yang udah diserapnya, Syekh Ahmad Khotib gak cuma jadi ulama besar biasa. Dia menjadi seorang inovator spiritual. Dia menciptakan sesuatu yang kelak jadi warisan terbesarnya. Oke, sebelum lanjut, kita perlu paham dulu apa itu tarekat. Gampangnya gini, tarekat itu semacam metode atau jalan spiritual yang terorganisir dalam tradisi Sufisme, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Inovasi terbesarnya adalah dia menggabungkan dua tarekat besar menjadi satu jalan baru, Tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah atau TQN. Simpelnya, Tarekat Qadariyah itu zikirnya nyaring, sementara Naqsabandiyah zikirnya hening di dalam hati. Nah, beliau satukan keduanya. Ini sebuah terobosan besar. Saking hebatnya, beliau sampai diangkat menjadi mursyid atau pembimbing spiritual tertinggi, bahkan menggantikan posisi gurunya sendiri. Uniknya, walaupun ilmunya seluas samudra, beliau cuma meninggalkan satu karya tulis, yaitu kitab Fathul Arifin. Tapi, kitab yang satu ini jadi semacam buku panduan utama yang berisi praktek-praktek zikir TQN, dan inilah yang jadi kunci penyebaran ajarannya ke seluruh dunia. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana ceritanya, warisan seorang ulama abad ke-19 yang nggak pernah pulang ini justru berakar kuat dan tumbuh subur banget di tanah airnya, bahkan sampai hari ini.
Ini fakta yang menarik kan? Sosok yang pengaruhnya begitu masif di Indonesia, ini justru menghabiskan sebagian besar hidupnya dan wafat ribuan kilometer jauhnya di Mekah. Terus, gimana caranya bisa sampai sini? Jawabannya ada pada murid-muridnya. Para pelajar dari Nusantara datang ke Mekah, belajar sama beliau, lalu mereka pulang kampung sambil membawa benih ajaran TQN. Merekalah yang jadi jembatan penyebar warisannya. Dan ini bukan cuma cerita zaman dulu loh. Pengaruhnya tuh nyata banget dan bisa kita lihat hari ini. Bahkan ada sebuah skripsi dari UIN Purwokerto yang secara khusus meneliti dampak konkret tarekat ini di sebuah desa di Indonesia. Penelitian itu nunjukin di desa Gandrung Mango Cilacap, ajaran TQN gak cuma hidup dalam ritual keagamaan kayak manakiban, tapi benar-benar meresap ke sendi-sendi kehidupan. Ajaran ini memperkuat tradisi gotong royong, memberi peluang ekonomi buat pedagang lokal pas ada acara besar, bahkan pemimpin spiritualnya dipercaya buat megang jabatan di Dewan Desa. Ini bukti nyata sebuah warisan yang hidup dan relevan. Kisah Syekh Ahmad Khotib Sambas ini seolah ngasih tahu kita kalau pengaruh sejati itu gak diukur dari di mana seseorang hidup atau mati, tapi dari kekuatan ide yang dia wariskan. Sebuah gagasan yang lahir di Borneo, ditempa di Mekah, dan kini terus memberi makna bagi kehidupan masyarakat di Indonesia modern. Sebuah perjalanan yang sungguh luar biasa.